Sekretariat UGM sebut petisi Bulak Sumur dan yang kritik Jokowi bukan sikap kelembagaan. Jadi pihak UGM sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang bikin petisi itu ya, petisi Bulak Sumur itu bukan mewakili kelembagaan, bukan sikap kelembagaan. Jadi hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Ya belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, akhir-akhir ini banyak ya dari beberapa universitas gitu ya, sekelompok orang atau yang menamakan dirinya sebagai guru besar atau civitas akademika dan lain-lain gitu. Yang jelas beberapa orang ini dari beberapa kampus juga ini bikin petisi gitu guys, yang ditujukan ya kaitannya dengan menjelang pilpres inilah. Nggak tahu ya sebenarnya petisi ini ditujukan untuk siapa dan tujuannya apa. Yang jelas akhirnya banyak spekulasi yang ada di tengah-tengah netizen gitu guys, yang merasa sebenarnya petisi ini tuh dilakukan sebenarnya tujuannya apa sih, dan mereka juga akhirnya mengulik siapa aja orang-orang di balik petisi-petisi ini, dan mereka mengaitkan ini ya dengan dugaan kepentingan politik gitu guys. Dan yang terbaru itu ya ada dari Universitas UI yang menamakan dirinya kampus perjuangan gitu ya, yang juga bikin petisi yang kurang lebih saya bacain gitu ya isinya. Di situ disebutkan katanya adalah seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali katanya. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumnus dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Yang kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, dan berlangsung secara jujur dan adil. Yang ketiga, menuntut agar seluruh ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Depok, 2 Februari 2024. Seperti itu guys isinya. Ya intinya untuk mengawal pilpres ke depan ini. Ya, yang jelas kan sebenarnya juga ya rakyat juga nggak ada salahnya gitu untuk ikut turut mengawasi pilpres ini ya. Cuman kita kan tahu sendiri sudah ada lembaganya gitu ya. Jadi sebenarnya narasi seperti ini rasanya atau kesannya tuh kayak ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, karena kan untuk mengawal pilpres ini semuanya berhak untuk turut mengawasi ya, bukan cuma lembaga yang ada saja gitu. Jadi semuanya juga berhak untuk mengawal pilpres ini. Cuman ya seperti itulah guys, pokoknya kurang lebih yang disebutkan perwakilan dari UI ini ya. Dan akhirnya banyak netizen yang merasa bahwa ini sebenarnya itu ditujukan kepada siapa sih, karena ada netizen yang melihat gitu ya di berita ada salah satu stasiun TV yang justru dengan gamblang mengatakan bahwa ini itu ditujukan kepada Pak Jokowi gitu. Padahal di situ nggak menyebutkan nama ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya media justru malah seolah kayak menggiring gitu ya, dimana ini sebenarnya ditujukan kepada pemerintah atau kepada Pak Jokowi. Jadi netizen tuh bertanya-tanya, ini sebenarnya media tuh netral atau gimana gitu loh kan. Kayak gitu guys, dan nanti akan aku bacain gitu ya komentar netizen yang seperti itu isinya. Cuman sebelumnya bukan cuma dari kampus UI aja ya yang bikin petisi kayak gitu.
Ada juga dari UGM yang pertama tuh kayaknya malahan ya, terus dari Unhas juga. Cuman di beberapa berita gitu ya, kalian bisa lihat nih beritanya. Yang pertama dari ini. Nih kalian bisa baca tuh, Sekretariat UGM sebut petisi Bulak Sumur dan yang kritik Jokowi bukan sikap kelembagaan. Jadi pihak UGM sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang bikin petisi itu ya, petisi Bulak Sumur itu bukan mewakili kelembagaan, bukan sikap kelembagaan. Jadi bisa disebut itu adalah pribadi gitu ya, nggak mewakili UGM gitu. Itu pihak UGM-nya sendiri mengatakan seperti itu. Terus ada juga dari ini, Rektor Unhas tegaskan petisi guru besar soal demokrasi tidak mewakili institusi. Jadi banyak dari kampus-kampus yang bikin petisi-petisi itu ya, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang bikin petisi ini ya nggak mewakili kampus mereka atau institusi mereka gitu guys. Jadi bisa dibilang mereka ini ya secara pribadi gitu ya, jadi nggak mewakili institusi maupun lembaga kampus gitu guys. Itu pihak kampus sendiri yang mengatakan seperti itu ya. Dan kita akan baca gitu ya beberapa komentar ya mengenai orang-orang yang bikin petisi ini, yang mengatakan guru besar lah, civitas akademika lah, dan lain-lain yang seakan mewakili beberapa kampus, padahal dari kampusnya sendiri mengklarifikasi bahwa tindakan itu nggak mewakili kampus, nggak mewakili lembaga, nggak mewakili institusi. Akhirnya ada netizen yang berkomentar begini guys. Mbak ini bilang begini dalam videonya, dia bilang, aku bingung ya dengan kampus-kampus saat ini yang bikin petisi-petisi. Ini universitas besar yang besar-besar semua loh yang bikin petisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mengkuliahkan anak kita supaya bisa dididik dengan benar sama bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang ada di kampus. Kita ini sebagai orang tua, ketika menginginkan anak kita bisa kuliah, itu sampai gak makan karena mahal bayar uang kuliahnya gitu ya. Tapi ini bukan tahun 98 yang dimana rakyat Indonesia ini dijajah sama pemerintahnya sendiri. Ini sekarang tuh zamannya udah berbeda. Ini tahun 2024 kata dia. Dimana demokrasi itu bebas berbicara, bebas berpendapat. Jangan universitas-universitas itu dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, kata dia. Jangan sampai ya Pak. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kita mengkuliahkan, menitipkan anak kita di universitas supaya bisa dididik dengan benar tujuannya. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu kritik pemerintah. Tapi tolong, jangan libatkan para mahasiswa. Jangan libatkan anak-anak kita. Di sini kita susah cari makannya, Pak. Minta tolong. Nah, itu komentar dari ibu ini, guys. Jadi, dia merasa sebagai orang tua yang mengkuliahkan anaknya di universitas-universitas terkait ya, yang bikin petisi-petisi itu. Dia itu memberi pesan ya buat buat orang-orang yang mengatakan dirinya guru besar, civitas akademika, atau para dosen-dosen lah yang bikin petisi-petisi itu. Dia bilang, kalau misalnya ingin berpendapat atau bersuara yang seperti demikian gitu ya, jangan libatkan mahasiswa gitu, kata dia. Ya memang dibilang zaman sekarang tuh bukan zaman seperti ketika di tahun 98 gitu. Sekarang demokrasi itu bebas. Jadi kalau misalnya ya seperti itulah intinya, dia komen ingin supaya anaknya yang kuliah di universitas tersebut ya nggak terlibat dengan kegiatan-kegiatan ini. Ya mungkin menurut ibu tadi kegiatannya ini kurang bermanfaat gitu ya, dan nggak sesuai tempat, nggak sesuai masa gitu loh. Dan takutnya dia bilang juga ya, jangan sampai kampus-kampus ini dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, kata dia. Jadi dia mungkin curiga ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang mempolitisasi kampus-kampus gitu di Indonesia. Jadi dia khawatir seperti itu. Jadi ya itu memberi pesan gitu buat buat orang-orang di universitas itu supaya ya ketika dititipin anaknya ya tolong dijaga gitu. Jangan diajak untuk terlibat pada hal-hal yang tidak seharusnya. Seperti itulah kurang lebih komentar dari ibu tadi ya guys ya. Dan yang berikutnya ada komentar dari bapak ini guys.
Bapak ini juga memberi pesan gitu ya buat media terutama gitu. Di dalam videonya dia bilang begini. Terima kasih ya untuk para guru besar, kami dari rakyat atau kelompok masyarakat jelata atau garis bawah kata dia gitu ya. Mengucapkan terima kasih kepada para kaum intelektual gitu ya yang ternyata masih memberikan perhatian yang cukup gitu pada perkembangan politik nasional kata dia. Tapi buat para guru besar yang sudah memberikan sikap gitu ya kata dia, perlu menggarisbawahi bahwa pernyataan sikap yang kalian sebutkan itu tidak tertuju pada satu orang, alias itu untuk umum sebetulnya ya, melainkan untuk seluruh stakeholder atau orang-orang yang ada di pemerintahan gitu. Dan juga termasuk pimpinan-pimpinan kabinet, termasuk juga petinggi-petinggi parpol gitu, dan baik DPR maupun juga orang-orang yang di eksekutif. Dan memang pernyataan yang didengar gitu ya dari orang-orang yang bikin petisi itu, terutama di kampus berjuang dari UI gitu ya, sebenarnya mereka ini juga harus mengingatkan para media gitu ya, supaya netral dalam membuat berita dan pemberian judul terhadap suatu berita. Karena di salah satu media, dari beberapa media gitu ya, yang khususnya yang berseberangan dengan Presiden Jokowi kata dia, seperti tadi ada salah satu stasiun TV kata dia, yang jelas di situ menyebutkan bahwa pernyataan sikap orang-orang ini itu ditujukan kepada Presiden Jokowi. Dan ternyata kalau misalnya dilihat lagi isi dari sikap atau petisi yang dibacakan oleh orang-orang ini, nggak semua, bahkan tidak ada gitu kata-kata yang menjurus kepada Presiden Jokowi. Yang digunakan tuh kata-kata yang universal gitu guys. Malah justru bahas hal-hal yang lain gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang menjurus kepada Presiden Jokowi. Tapi pertanyaannya kenapa ada media yang justru seakan menjuruskan petisi-petisi dari orang-orang ini tuh kepada Presiden Jokowi. Padahal orang-orang ini sendiri tidak menyebutkan bahwa petisi ini ditujukan kepada Presiden Jokowi ya. Kalau untuk kampus UI. Gitu guys, jadi kurang lebih dia itu mengingatkan buat para media supaya netral gitu ketika memberitakan suatu hal ya, termasuk soal ini ya, ketika ada beberapa universitas yang bikin, ya sebenarnya kalau dari pihak universitasnya sendiri sih nggak mengatakan itu perwakilan dari institusi ya, buat orang-orang yang bikin petisi ini gitu ya, supaya mengingatkan juga kepada media yang mungkin berseberangan dengan Pak Jokowi, supaya nggak bikin media yang seolah menggiring opini gitu. Padahal ya kan ketika mengingatkan semua harus netral ya, termasuk media juga harusnya netral gitu guys. Jadi seperti itulah ya komentar dari beberapa netizen mengenai adanya orang-orang yang mengaku sebagai guru besar atau Civitas Akademika gitu ya, dari beberapa universitas yang bikin petisi demikian gitu guys ya. Ya kalian bisa nilai sendirilah bagaimana gitu ya. Dan sebenarnya tujuannya apa, kita juga nggak tahu. Yang jelas begitulah respon atau pendapat netizen. Kalau pendapat kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!